Halo semua, berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya. Saya sudah membaca tugas-tugas kalian dan saya melihat ada beberapa hal yang nampaknya perlu saya tegaskan kembali. Karena tema ini vital sekali dalam kaitannya dengan pelayanan terhadap kaum dewasa, khususnya yang sudah menikah. Dalam situasi saat ini memang kita melihat bahwa sikap permisif terhadap pernikahan itu makin hari makin dianggap sesuatu yang relevan. Oke, karena itu saya ingin menegaskan mulai dari Matius 19 ini ya. Perhatikan catatan saya ini, nanti saya juga akan fotokan buat kalian ya. Kita mulai dari sini, gagasan teks dari Matius pasal yang ke-19 itu sudah jelas sekali ya, no divorce, tidak ada perceraian, itu gagasan yang ada di situ. Lalu ingat, argumen teks itu adalah historic ontologik. Kenapa disebut ontologik? Oleh karena Yesus mengucapkan sesuatu yang memang dari sejak awal penciptaan dunia. Yesus berbicara bahwa Tuhan yang berinisiatif melakukan penyatuan atas pernikahan, itu ontologik. Lalu kemudian di situ ada juga ungkapan historis non ontologik, yaitu sanggahan dari para Farisi yang mengucapkan tentang fakta terhadap situasi dalam konteks Musa. Tapi Yesus lalu menyanggah kembali dan menyebut bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak berurusan dengan hal ontologik. Nah, itu sebutnya non-ontologik. Bahwa dari sejak semula memang bukan begitu. Itu hanya terjadi karena kebobalan hati. Jadi ada dua argumen teks yang nampak di situ. Tetapi yang paling penting itu adalah historis ontologik ini, yang kemudian direspon oleh para Farisi dengan historis non-ontologik. Oke. Nah, dengan demikian kita melihat di situ ada ungkapan cerai, tetapi konteksnya pertunangan, bukan pernikahan. Jadi dalam situasi itu, cerai dalam konteks Matius 19 itu tidak dapat diaplikasi ke dalam konteks pernikahan karena dia berbicara pertunangan. Oke. Lalu apa dasarnya saya mengatakan bahwa itu adalah konteks pertunangan bukan pernikahan? Ini adalah satu fakta penting bahwa Farisi yang memang mempertanyakan Yesus dan memang paling berkepentingan untuk menggugat setiap ucapan-ucapan Yesus, lalu menemukan satu dasar yang kokoh untuk melanjutkan apa yang mereka inginkan, yaitu perceraian. Mereka tidak berespon, mereka diam, mereka tidak melihat celah itu, mereka tidak menganggap bahwa perceraian yang dimaksudkan itu merupakan dasar sebagaimana dasar yang mereka temukan dalam pernyataan Musa. Oke. Dengan demikian, sikap itu menjadi satu fakta penting bahwa itu menegaskan perceraian yang dimaksudkan itu bukan pernikahan tetapi pertunangan. Nah, dengan demikian perintah teks itu jelas sekali. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke? Dalam situasi ini Tuhan sebagai pihak yang memang memiliki hak atas persatuan, maka dialah menjadi dasar atau prinsip utama dalam melihat persatuan di tengah pernikahan. Oke? Nah, kalau begitu paradigma janjinya seperti apa? Paradigma janjinya itu unilateral, non bilateral. Oke. Kenapa? Karena hanya Allah saja titik daripada basis persatuan perjanjian pernikahan Kristen. Makanya tema kita hari ini covenantal relationship. Oke. Ini akan menjadi paradigma dalam pernikahan Kristen, yaitu unilateral, bukan bilateral. Nah, bagaimana dengan buku daripada Ibu Tan, G2G? Perhatikan gagasan dari G2G khususnya dalam tema covenantal relationship itu sama dengan Matius, yaitu no divorce. Oke? Lalu kemudian argumen G2G itu adalah unilateral dulu
sebagai dasarnya, dalam pengertian bahwa paradigma pernikahan Kristen itu pasti unilateral. Kemudian kalau terkait dengan bilateral, itu hanya perkembangan tambahan. Bahwa memang kita harus juga ada unsur salingnya di situ. Yaitu apa? Saling mengasihi, saling menjaga dan sebagainya. Tetapi jika hal itu ternyata tidak tercapai pada satu pihak, maka dia kembali ke dasar perjanjian itu, yaitu apa? Unilateral. Oke? Nah, dengan demikian komitmen ajar dari Ibu Tan melalui buku G2G itu related atau terhubung dengan Matius pasal yang ke-19. Nah, sekarang saya perlihatkan kepada kita sekalian. Kira-kira begini skema bilateral. Kelihatan tidak ya? Dan skema unilateral. Perhatikan ya. Nah, ini skema daripada bilateral ya. Nah, ini ya. Skema bilateral itu saling memasuki. Dengan pengertian bahwa dua pihak itu sama-sama punya kepentingan terhadap perjanjian yang mereka buat. Nah, jika satu pihak berhenti atau tidak berkomitmen atas apa yang menjadi hak pihak yang lain, maka perjanjian itu bisa batal. Oke. Lain halnya dengan ini nih, skema daripada unilateral. Memang ada dua pihak ini. Oke. Tapi ingat ada bentengnya di sini. Setiap pihak memang punya tanggung jawab kepada pihak lainnya, tapi bersifat satu arah. Oke. Tidak ada unsur saling menuntut di situ. Sekiranya ada satu pihak yang gagal melakukannya, maka pihak lain tidak berpikir atau tidak punya kepentingan untuk memutus perjanjian. Nah, inilah yang namanya paradigma pernikahan Kristen, yaitu unilateral. Hanya ada satu hal yang dipikirkan oleh seorang yang menikah. Bagaimana dia memberikan, bagaimana dia berkomitmen. Dia sekalipun memang bisa dan berhak memikirkan bagaimana komitmen pasangan ke dia, tetapi satu-satunya hal yang paling dia pikirkan adalah bagaimana dia kepada pasangannya. Jadi bagaimana pasangan kepada dia itu bukan faktor utama. Oke. Apakah pasangannya menyenangkan atau pasangannya tidak menyenangkan? Dalam skema unilateral bukan soal bagaimana dia menyenangkan atau dia menjengkelkan, tapi bagaimana saya yang menyenangkan, bagaimana saya yang berkomitmen kepada dia. Itulah yang disebut dengan unilateral. Nah, dengan demikian mari kita perhatikan di bagian ini ya. Kenapa orang bisa cerai itu? Kenapa orang bisa cerai? Yang pertama, saya tulis ini ya, perceraian bisa terjadi waktu mereka mulai mengubah dasar atau skema atau paradigma perjanjian pernikahan Kristen, yang seharusnya itu merupakan satu perjanjian yang bersifat unilateral, mereka ubah menjadi bilateral. Seakan faktor saling ini menjadi prinsip utama yang menentukan ini lanjut atau tidak. Bahwa kalau keduanya saling cocok, keduanya saling sukacita dan sebagainya, nah itu kita lanjut. Tapi kalau keduanya tidak saling cocok, seakan hidup nikah itu hanya tentang saling cocok saja. Tidak ada unsur lain, yaitu kemungkinan ada ketidakcocokan di sana. Oke. Jadi kenapa orang bisa bercerai dalam pernikahan itu? Karena mereka mengubah dasar daripada skema perjanjian itu dari skema unilateral kepada bilateral, di mana kalau ada satu pihak yang tidak sesuai harapan, maka kita bisa memutuskan perjanjian. Padahal dalam skema unilateral, apakah pihak itu bisa memenuhi yang saya harapkan atau tidak, itu bukan dasar saya memutuskan suatu perjanjian. Itu yang terjadi dalam perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Perjanjian unilateral. Apakah Abraham mau setia atau Abraham kemudian menjadi tidak setia, Tuhan adalah pihak yang terus berkomitmen untuk setia. Oke. Dan itulah yang menjadi karakter dalam pernikahan Kristen. So, kenapa orang bisa bercerai? Karena dia mengubah karakter daripada perjanjian dari unilateral kepada bilateral. Kemudian perhatikan bahwa
Kalau terkait dengan Matius 19, orang bisa bercerai juga karena melihat ada celah, yaitu tadi itu, perzinahan itu sebagai satu celah yang berbasis Matius 19, tanpa memusingkan bagaimana konteks daripada teks itu berbicara. Oke. Oleh karena saya katakan, kalau orang menggunakan Matius 19 sebagai basis perceraian dari perspektif zina itu, maka dia sudah bertindak melebihi Yesus, juga melebihi Farisi. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memberikan izin perceraian, dan orang Farisi juga tidak melihat celah itu untuk mereka dapat memikirkan kemauan mereka bercerai. Dengan demikian orang menggunakan Matius 19 untuk suatu tujuan perceraian. Dia melampaui Kristus sendiri dan melampaui para Farisi juga. Jadi dia itu siapa sebetulnya? Oke. Nah, hal lain yang menyebabkan hal lain yang menyebabkan perceraian itu adalah, memang dalam pernikahan kan harusnya ada pembimbingan pernikahan ya. Kemungkinan, mereka tidak pernah mendapatkan pembimbingan yang baik terkait dengan karakter perjanjian atau covenantal relationship dalam pernikahan. Kemungkinan mereka tidak memahami bilateral dan unilateral ini. Dan yang terakhir, kenapa bisa cerai? Karena tidak ada komitmen spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Nah, perhatikan dengan baik bahwa saya lihat ada 4 prinsip pernikahan Kristen. Yang pertama itu harus berbasis penyatuan Allah sendiri. Karena Allah yang menetapkan. Nah, ada yang menarik sini karena Yesus berkata, dan mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Inilah pandangan Allah terhadap orang menikah. 1 bukan 2. Pertanyaannya, mungkinkah 1 itu diceraikan? 1 itu adalah 1. Bagaimana 1 bisa cerai? Cerai hanya bisa terjadi kalau ada asumsi terhadap 2. Hanya 2 yang bisa membuat ada pemisahan. Kalau cuma 1, bisanya bagaimana? Kalau cuma 1. Ini cara pandang Tuhan terhadap pernikahan. Waktu dia menyatukan pernikahan, maka di mata Tuhan hanya ada 1 pernikahan. Itulah kenapa Paulus mengatakan, kalau orang menikah lalu cerai dalam kondisi hidup, dia berzina kalau menikah lagi. Kenapa? Karena di mata Tuhan cuma ada satu pernikahan sampai maut memisahkan. Itu diajarkan oleh firman Tuhan. Lalu kemudian ini satu hal yang saya catat sini, sangat penting diperhatikan, bahwa terbukti dengan kita menuju kepada altar pernikahan. Perhatikan bahwa kalaupun orang berkata mereka menyatu karena cinta mereka tidak punya kewenangan untuk menyatukan mereka. Tidak. Cinta itu hanya memberikan suatu ikatan psikologis, tapi tidak memberi ikatan hukum. Hanya pemberkatan nikahlah yang memberi ikatan hukum. Jadi apa? Yang membuat suatu hubungan atas nama cinta itu menjadi legal, disebut sebagai pernikahan, hanya Allah saja. Bukan orang yang saling mencintai itu. Orang yang saling mencintai itu tidak berkapasitas untuk menyatukan dirinya. Dengan demikian, tindakan menuju ke altar pernikahan adalah suatu bentuk nyata dari pengakuan bahwa sekalipun 2 orang saling cinta, mereka tidak punya kewenangan untuk menyatukan diri sendiri. Nah, jadi tanpa kesadaran bahwa cinta itu hanya bisa menjadi legal melalui pemberkatan nikah, orang bisa saja seenaknya memperlakukan pernikahannya. Ini poin penting yang saya catat bagian ketiga. Kita harus sadar betul dalam pernikahan Kristen tidak ada ruang perceraian. Kenapa? Karena karakter perjanjian pernikahan atau covenantal relationship di dalam pernikahan Kristen itu adalah unilateral, bukan bilateral. Bilateral itu hanya menjadi pengisi terhadap unilateral, bukan menjadi basis daripada unilateral itu sendiri. Nah, semua upaya yang dilakukan untuk membenarkan perceraian, seperti kata Yesus dalam zaman Musa itu bentuk kebebalan dan perlawanan terhadap Tuhan. Jadi dalam pernikahan Kristen tidak ada satu dasar atau alasan apapun yang dapat dijadikan kebenaran untuk perceraian.
Apapun yang dibuat untuk membenarkan perceraian itu kebebalan dan perlawanan terhadap Tuhan. Oke, sebagai tambahan inilah yang saya sebut tadi, komitmen spiritual ini. Aduh susah ya, tidak kelihatan ya. Oke ya. Ini ya, saya catat gini ya. Oke, ya itu syukur kelihatan ya. Ini seorang suami atau istri dan ini pasangannya. Lihat ini ada tangga-tangganya, di atas ada Tuhan ya. Ini satu gambaran yang lazim diberikan untuk menunjukkan inilah komitmen kita. Satu hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga, komitmen spiritual itu, makin dekat kepada Tuhan ini ya, perhatikan fokusnya, makin kuat persatuan, makin kuat sampai pada titik Allah itu, makin kuat, makin kuat. Dengan demikian, komitmen spiritual akan membantu dan akan menguatkan dua orang yang berkomitmen dalam pernikahan untuk makin menyatu di dalam Tuhan. Saya katakan tidak berarti bahwa dengan demikian orang tersebut sudah pasti cocok terus, tidak. Ada kemungkinan ketidakcocokan juga terjadi. Tapi ingat, fokusnya akhirnya kepada Tuhan. Melihat Tuhan sebagai prinsip dasar persatuan mereka. Bukan bagaimana mereka bisa saling mencintai atau mungkin tidak saling mencintai, atau saling jengkel, saling kesal. Bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah Tuhan dengan kemurahannya sudah menyatukan melalui lembaganya yang sah, yaitu gereja. Inilah paradigma pernikahan Kristen yang perlu saya tegaskan dan perlu kalian juga nanti ajarkan ke jemaat. Oke, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kalian. Shalom.